Pemirsa, Kabupaten Ogan Ilir terus membangun di berbagai bidang hingga mendapat pujian dalam usianya yang genap 20 tahun. Untuk itu, kami akan menyajikan liputan khusus HUT Ogan Ilir ke-20 tahun. Berikut liputan khusus Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir. Pemirsa, kini Kabupaten Ogan Ilir genap berusia 20 tahun atau 2 dekade. Puncak peringatan HUT Kabupaten Ogan Ilir yang jatuh pada 7 Januari tersebut, yakni dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Puncak peringatan HUT Kabupaten Ogan Ilir yang ke-20 tahun yang jatuh pada 7 Januari 2024 yakni dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Komplek Perkantoran Tanjung Senai, Indralaya. Rapat paripurna istimewa itu dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Sumsel, Fatoni beserta rombongan. Kedatangan rombongan pejabat Gubernur Sumsel ini disambut langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Suharto. Dengan diiringi musik saropalan serta pertunjukan atraksi pencaksilat dan juga tari sekapur sirih Mapak Raja menambah hangatnya suasana pagi itu. Itu dulu sampai kepada penjabat Gubernur Sumatera Selatan beserta pejabat Ketua Tim Program PKK Provinsi Sumatera Selatan di bicara seluruh Kabupaten Ogan Ilir. Rapat paripurna itu dibuka sekaligus dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Suharto. Dihadiri utusan para kepala daerah se-Sumatera Selatan, para Forkopimda, OPD, unsur Muspika, Tripika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan undangan lainnya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda dimulainya rapat paripurna tersebut. Dalam kesempatan itu diceritakan awal mula sejarah berdirinya Kabupaten Ogan Ilir yang sebelumnya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Oki. Digagas oleh Ketua DPRD Kabupaten Oki yang saat itu dijabat oleh Mawardi Yahya bersama pemuda dan juga para wartawan yang bertugas kala itu. Wacana pemekaran Kabupaten Oki terus gencar dipublikasikan ke media sehingga menjadi asumsi masyarakat. Selanjutnya dilakukan survei kelayakan apakah memang layak untuk dibekarkan. Alhasil, setelah melalui proses panjang perjuangan akan pemekaran Kabupaten Ogan Ilir menjadi kabupaten sendiri, resmi disahkan oleh Mendagri pada 7 Januari 2004 atas nama Presiden RI Megawati. Dalam kesempatan itu juga PJ Gubernur Sumsel Fatoni sangat mengapresiasi capaian hebat Kabupaten Ogan Ilir selama 2 dekade di bawah komando Panca Wijaya Akbar Mawardi Yahya dan Haji Ardani dalam mewujudkan Ogan Ilir bangkit, maju, mandiri, dan sejahtera. Kepiawaian Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir membawa Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah tercepat di Sumatera Selatan. PJ Gubernur Sumsel ini pun sepakat jika kunci pembangunan yang sukses adalah aspek berkelanjutan yang harus terus dijaga siapapun pemimpinnya di masa mendatang dengan mengedepankan saling bersinergi, koordinasi, dan kolaborasi.
Kami juga memberikan apresiasi atas seluruh capaian, seluruh penghargaan dan seluruh prestasi yang sudah dicapai oleh Kabupaten Ogan Ilir selama 20 tahun ini. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang tercepat dan terpesat kemajuannya di Sumatera Selatan. Ini semua tentu atas kerja keras, kerjasama, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi semua pihak. Dan tentu karena situasi dan kondisi di Ogan Ilir aman, damai, dan tentram. Kita bersyukur kemajuan yang dicapai sudah cukup membanggakan. Walaupun beberapa tahun kita sempat dilanda COVID-19, namun itu tidak menyurutkan kita semua untuk terus melakukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan juga memperbaiki pelayanan publik yang ada di Ogan Ilir. Kedepan Gubernur Sumsel berharap Bupati Ogan Ilir terus berkarya, memberikan yang terbaik demi terwujudnya Ogan Ilir bangkit sesuai visi dan misi yang diemban. Apa yang sudah kita capai dan kemudian apa yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Kita tentu bersyukur sudah bisa melampaui 20 tahun Kabupaten Ogan Ilir. Kemajuan yang sudah didapat sudah begitu banyak. Masyarakatnya juga semakin sejahtera. Tadi pembangunan infrastruktur juga sudah kita lihat hasilnya. Penghargaan penanganan inflasi juga didapatkan oleh Ogan Ilir berturut-turut 3 tahun. Capaian-capaian yang lain sangat membanggakan. Ini perlu terus kita pertahankan, perlu terus kita tingkatkan, dan kita tidak boleh berhenti untuk bekerja keras, dan kita terus akan bersama-sama mewujudkan Sumatera Selatan maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sementara itu Bupati Ogan Ilir Panjawijaya Akbar memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih selama ini. Pertumbuhan ekonomi pun ditopang oleh produktivitas pertanian dan perkebunan. Pada tahun-tahun ke depan akan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan antar kecamatan sehingga tidak ada lagi jalan rusak. Karena diakui Bupati Panca, infrastruktur yang baik akan mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat. Ekonomi akan meningkat jika infrastruktur baik. Begitu juga sebaliknya, jika infrastruktur jelek, maka tingkat ekonomi masyarakat pun ikut turun olehnya. Itu pada kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen yang ada di Kabupaten Ogan Ilir khususnya yang hadir pada saat ini untuk menjadikan hari ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir yang ke-20 ini sebagai sarana introspeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan dan pembangunan yang merata, khususnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Dan hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi dengan dilandasi rasa memiliki komitmen yang sungguh-sungguh serta semangat kebersamaan untuk memajukan Kabupaten Ogan Ilir, insya Allah secara bertahap dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Semua pihak diminta untuk mendukung program pemerintah agar roda pembangunan di segala bidang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tanpa dukungan dan partisipasi dari semua pihak, maka mustahil apa yang diharapkan bisa terlaksana. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga Kamtibmas selama pemilu 2024 berlangsung demi terciptanya kondisi yang selalu aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Pemirsa, para tampuk pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir mendukung penuh program Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan pembangunan yang ada. Para tampuk pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir mendukung penuh program Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan pembangunan yang ada. 3 tahun sudah Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar memimpin Kabupaten Ogan Ilir. Kemajuan pembangunan di segala lini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama infrastruktur jalan yang kian membaik. DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai mitra pemerintah dalam membangun daerah menyatakan siap mendukung semua program Bupati Panca Wijaya Akbar dalam memajukan Kabupaten Ogan Ilir. Karena diyakini Bupati Panca Wijaya Akbar mampu membawa perubahan yang luar biasa bagi bumi Caram Cegukuk. Apalagi Bupati Panca adalah sosok yang memiliki karisma, berjiwa muda, berwawasan, energik, dan penuh dedikasi. Namun meski demikian, DPRD Ogan Ilir akan tetap memberikan pengawasan sebagai fungsi pengawasan, jangan sampai kinerja Bupati Ogan Ilir melenceng dari ketentuan yang nantinya justru menuai kecaman, sehingga menyebabkan citra serta pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir menjadi menurun.
DPRD Kabupaten Ogan Ilir akan bersinergi satu sama lain dengan harapan ke depan Kabupaten Ogan Ilir yang dicintai menjadi kabupaten yang tumbuh dengan penuh prestasi, kemajuan yang mengharumkan nama baik Ogan Ilir. Karena diyakini dengan kekompakan dan kesinergitasan, antar semua pihak termasuk DPRD, maka apa yang menjadi program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat demi kepentingan halayak ramai pasti akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Ke depan, momen HUT Kabupaten Ogan Ilir akan menjadi semangat terutama DPRD Kabupaten OI untuk terus berjuang sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian, sedikit demi sedikit aspirasi yang diserap bisa tersalurkan hingga akhirnya tuntas sesuai harapan. Tentu, ke depan akan menjadi PR bagi DPRD Kabupaten OI untuk menyelesaikan semua aspirasi masyarakat yang belum tuntas yang nantinya akan membawa kemajuan bagi pembangunan di Kabupaten OI sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat. Ulang tahun Ogan Ilir yang ke-20 berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kita mengapresiasi kepada Bupati Ogan Ilir semenjak kepemimpinan Pak Panca dan Pak Ardani banyak sekali kemajuan di Ogan Ilir. Dan juga kami lihat ulang tahun yang ke-20 ini sangat meriah sekali karena banyak sekali Bupati memberikan hiburan kepada masyarakat mulai dari sepeda mini, bidar mini, jalan santai. Kita DPRD tetap selalu berbuat apapun yang menjadi aspirasi dari masyarakat Ogan Ilir, itu menyangkut masalah infrastruktur, kemudian masalah peningkatan ekonomi. Itu kita tetap bekerjasama dengan pemerintah Ogan Ilir. Harapan kita semua kebijakan-kebijakan selalu berpihak kepada kepentingan daripada masyarakat secara umum. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Daerah tadi, sejarah terbentuknya Ogan Ilir perlu diluruskan lagi karena tanggal 18 September 2004 itu pelantikan pertama DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 35 anggota Dewan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dan alhamdulillah terpilih juga melalui pemilihan dari anggota Dewan Pak Haji Muhammad Yahya sebagai Ketua DPRD pertama di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2004 tersebut. Apa yang kami sampaikan tersebut, pertama yang tahun 2023-2024 ini tentu banyak sekali kendala dan permasalahan di pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Oleh sebab itu, kita akan jadikan pelajaran dan patokan untuk di 2024-2025. Kenapa saya sampaikan? Tentu RPJMD Kabupaten Ogan Ilir akan mensukseskan ataupun mencapai target pertama di bidang infrastruktur. DPRD Ogan Ilir mengajak semua pihak untuk terus berjuang mengabdi membangun Kabupaten Ogan Ilir akan semakin maju pesat sesuai harapan. Karena kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu dukungan satu sama lain, bahu-membahu bersatu padu agar Kabupaten Ogan Ilir menjadi kabupaten terdepan dan siap bersaing di segala lini. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini.
saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Didas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal Betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, di hari jadi Kabupaten Ogan Ilir ke-20 tahun yang jatuh pada 7 Januari, para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir berharap Kabupaten Ogan Ilir lebih maju dari sebelumnya. Selain itu, utamakan kepentingan umum atau masyarakat daripada pribadi ataupun golongan. Hari jadi Kabupaten Ogan Ilir ke-20 tahun atau 2 dekade, banyak harapan dan impian yang diinginkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Salah satunya berharap Kabupaten Ogan Ilir lebih maju dari sebelumnya. Kemudian harus mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Dengan demikian diyakini tingkat perekonomian masyarakat akan jauh lebih meningkat. Pemerataan pembangunan di segala bidang juga bisa dilaksanakan di seluruh daerah Kabupaten Ogan Ilir tanpa terkecuali termasuk di pelosok pedalaman. Kepentingan umum apalagi yang sifatnya mendesak harus menjadi skala prioritas terutama menyangkut kemanusiaan. Diingatkan, anggota DPRD Ogan Ilir jangan sekali-sekali menggunakan ego dalam menjalankan roda pemerintahan karena yang demikian justru akan membuat masyarakat menjadi sengsara. Jadilah pemimpin yang amanah, tahu akan jaritan hati masyarakatnya, kesulitan masyarakat serta problem di tengah masyarakat. 20 tahun Kabupaten Ogan Ilir bukan usia yang muda, tapi sudah matang. Waktunya berkarya, tunjukkan prestasi dan berikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Iya, dikit baik Pak, karena kan kita lagi masih makan siang. Iya. Nah, lagu ulang tahunnya sambil Pak manajer Pak sendoknya untuk ya. Jangan kaget sama ke dalam ajaran Pak PJ Gubernur ya. Izin diberi langsung kepada pejabat Gubernur Sumatera Selatan. Izin 1, 2, 3 boleh kita tepuk tangan yang paling meriah. Iya.
DPRD Ogan Ilir sebagai wakil rakyat tentu akan menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyerap aspirasi, keluh kesah, kritik, dan saran yang nantinya akan menjadi PR untuk dipelajari serta diambil langkah konkret sebagai solusi. Apapun yang menjadi PR pada tahun sebelumnya akan segera diselesaikan hingga tuntas di masa mendatang, karena hal itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan sepenuhnya. Membuat masyarakat bisa tersenyum lega karena aspirasinya terserap dengan baik tentu akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi para wakil rakyat yang duduk di DPRD. Wakil rakyat tentu ingin selalu berkomunikasi dengan masyarakat, bersilaturahmi dalam rangka kita membangun komunikasi bersama-sama, mendengar dan juga menjalankan. Juga kita memberikan aspirasi yang baik dan menyalurkan apa yang diinginkan oleh masyarakat selagi kita mampu dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini kepala daerah, sehingga kemajuan antara Kabupaten Ogan Ilir, eksekutif dan legislatif berimbang menuju kolaborasi yang lebih baik. Ogan Ilir 20 tahun, berbahagia sekali sudah sejauh ini pencapaiannya, dan saya selaku anggota DPRD dan masyarakat Ogan Ilir berharap yang pertama kita sebentar lagi akan pemilu. Nah, pemilu itu kita berharap berjalan dengan baik, kondusif, dan terseleksi nanti para peserta pemilu yang terpilih itu orang-orang yang kredibel dan baik untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi Ogan Ilir ke depan sama-sama kita berdoa, kita berjuang bersama, mudah-mudahan akan lebih baik, dan lebih maju dari sekarang ini. Harapan kami ke depan tentunya sebagai anggota DPRD, kami sangat berharap sekali program-program pemerintah yang dituangkan di dalam APBD ini lebih cenderung kepada dalam rangka peningkatan perekonomian. Pembangunan infrastruktur sudah kita lihat ini sangat luar biasa, apalagi dengan turunnya bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2023 ini yang sangat luar biasa. Jadi secara keseluruhan kalau infrastruktur kita sudah sangat luar biasa. Tetapi hal prinsip yang belum kita lihat bahwa ada pembinaan UMKM kita yang belum maksimal kita anggarkan di APBD. Begitu juga para kepala desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sepakat mewujudkan program pemerintah demi Ogan Ilir bangkit. Yang kami ingin sampaikan atas nama kepala desa se-Kabupaten Ogan Ilir, tidak lain kami berharap Ogan Ilir lebih maju lagi. Mewakili dari seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, supaya masyarakat Ogan Ilir lebih maju lagi dan lebih meningkat lagi, terutama bagi petani-petani yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Semenjak adanya Kabupaten Ogan Ilir, pembangunan itu sangat merata, Bu. Jadi di seluruh Kabupaten Ogan Ilir saat ini Bapak Panca Wijaya sudah bergerak untuk membangun dari desa, terkhusus infrastruktur. Harapan ke depan agar lebih maju karena sesuai dengan misi Ogan Ilir bangkit. Ya, akhirnya kita semua bangkit, infrastruktur bagus, Ogan Ilir bangkit. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir Butika Lamsafani. Dirgahayu Kabupaten Ogan Ilir semoga makin jaya. Ogan Ilir bangkit, masyarakat sejahtera, pembangunan merata. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Demikian pemirsa liputan khusus Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Ilir yang ke-20. Semoga di hari ulang tahunnya yang ke-20 ini Kabupaten Ogan Ilir lebih maju dari sebelumnya dan Kabupaten Ogan Ilir semakin sukses, masyarakatnya semakin sejahtera. Saya Anggun Prisma, sampai jumpa. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul.
The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.